Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Tuti Nursiana. Saya guru dari MI Nurul Hudaya PIS Jayapura, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS. Kelas 4 Materi Bumi dan Alam Semesta dengan topik siklus air. Demikianlah perkenalan dari saya dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Pada pagi hari ini anak-anak belajar sama ibu guru ya. Sudah siap belajar? Siap ya, harus siap, harus semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang siklus air nanti ya. Di situ ada beberapa fungsi air, manfaat, apakah air itu bisa habis, itu nanti kita pelajari ya. Untuk memulai kegiatan ini, agar belajar kita mendapat berkah manfaat, mari kita berdoa bersama-sama, doa mau belajar ya, yang akan dipimpin oleh teman kalian Nurul. Ayo Nurul, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nurul sudah pimpin doa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya. Anak-anak semua hadir? Ada yang sudah masuk siapa? Anissa? Iya ya. Kenapa tidak masuk? Masih sakit ya? Iya, kita doakan ya. Mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit tetap diberi kesembuhan agar bisa belajar lagi di sekolah. Bersama Bapak Ibu guru ya. Baik anak-anakku. Untuk merasakan rasa nasionalisme kita, ayo semua berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Iya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Iya.
Baik, kita sekarang sudah masuk pada materi. Nah, materi kita apa? Siklus air. Yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang, ayo dibuka bukunya. Iya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Yuk. Sumber daya alam. Iya, itu sudah kita pelajari pada minggu kemarin ya. Sekarang kita lanjut ke siklus, materi siklus air ya. Baik, ini Bu Guru saya akan bagikan akan kalian lebih mendalam dan mengenal tentang siklus air. Nah, ini Bu Guru bagi satu kelompok satu. Ya. Ya, silakan dekat sini, agak mendekat sini. Ya, ayo mendekat ya, kelompok. Sudah semua? Ya, sebelum kita anak-anak mengenal siklus air, Ibu Guru akan putarkan video. Semuanya perhatikan video animasi tentang siklus air. Ya, silakan diamati. Semua ada ke video dulu. Iya, diamati. Nanti siapa tuh ada pertanyaan? Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di dalam sungai dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, apa adanya apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu perlukan. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadi hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap dengan terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan akan naik ke udara dan membentuk awan. Uap air tersebut akan mengalir ke permukaan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut fermentasi. Lalu air akan membawa awan ke daratan atau udara tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan proses fusi di mana secara terus-menerus. Itu yang tadi penjelasan tentang siklus air. Model ini siklus air. Ya,
Itulah tadi anak-anak tentang video animasi tentang siklus air. Juga ini termasuk adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu siswa mampu menjelaskan proses siklus air secara runtut dan lengkap. Tadi ya, sudah ada toh? Sudah kalian lihat ya? Iya. Siswa mampu mengidentifikasi manfaat daur air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Siswa dapat menerapkan langkah-langkah sederhana untuk menjaga kebersihan air dan lingkungan. Nah, yang tadi sudah tahapan-tahapan siklus air sudah tahu ya? Sudah diperhatikan? Nah, ini. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses alami yang membuat air di bumi terus berputar melalui penguapan. Ya, pembentukan awan hujan hingga kembali ke bumi lagi. Itu adalah tahap-tahap siklus air. Jadi air itu tidak akan habis ya. Nah, selanjutnya tahapan siklus air. Perhatikan ya. Kondensasi ya. Penguapan evaporasi ya, penguapan atau evaporasi ini, penguapan dari air laut naik ke atmosfer. Nah, ini matahari memanaskan air di laut, sungai, dan danau sehingga berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Pohon juga membantu penguapan melalui transpirasi. Nah, itu siklus air yang pertama itu ya, tahapan yang pertama. Yang kedua adalah kondensasi, yaitu uap air yang naik ke atmosfer menjadi dingin dan berubah menjadi tetesan kecil. Tetesan ini berkumpul membentuk awan. Nah, kalau anak-anak pagi-pagi sekali itu habis sholat subuh, pasti kalau keluar, nah itu ada namanya embun. Ya, itu yang embun ya, kecil-kecil ya. Tetesan kecil-kecil itu namanya embun. Nah, naik ke atmosfer. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu presipitasi, yaitu ketika awan penuh dengan air jatuh ke bumi sehingga sebagai hujan salju atau hujan es. Ini terjadi karena tarikan gravitasi ya. Presipitasi ini adalah gumpalan hitam yang akan menjadi apa itu? Hujan. Seperti pada hari ini, cuaca di luar mendung dan turun hujan, tapi hujannya kecil-kecil. Kalau hujannya semakin besar, nah, volumenya semakin apa? Tinggi. Nah, selanjutnya yaitu infiltrasi dan aliran permukaan, yaitu sebagai air meresap ke tanah menjadi air tanah atau infiltrasi. Sisanya mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Aliran permukaan memulai siklus kembali. Jadi berputar terus. Jadi tidak akan habis air itu dari bumi. Nah, ya. Itulah. Itu semua ciptaan siapa? Allah. Makanya kita harus bersyukur ya. Kalau diberi hujan jangan mengeluh. Hujan itu adalah berkah. Coba kalau pas musim kemarau, pasti tidak ada hujan, panas, akan mengering. Kalau kalian tidak ada air, susah tidak? Susah. Padahal air itu banyak manfaatnya. Seperti apa tadi? Untuk apa fungsinya? Mandi, minum, memasak, mencuci, dan banyak lagi. Semua itu kita hidup di bumi ini, semua makhluk hidup membutuhkan air. Kalau tidak ada air, tanaman contohnya, kalau dibiarkan saja akan layu. Lama-lama apa? Mati ya. Jadi kalian kalau ada air juga tidak boleh boros bermandi ya.
Air nggak boleh dibuang-buang, air bersih harus menjaga ya, dijaga. Apalagi kalian hidup di kota, iya tidak? Hidup di kota. Kita mendapat air dari mana? Ada sumur. Ada juga dari sumur, aliran dari sumur, mata air dari gunung ya. Nah itu, kalau dari gunung, kalau gunungnya ditebang pohonnya, maka akan berbahaya tidak? Berbahaya. Akan terjadi apa? Kalau hujan terus menerus, gunungnya gundul, akan jadi longsor, banjir di mana-mana. Ya tidak? Iya, jadi kita harus menjaga kelestarian, terutama air ya, harus dijaga betul-betul. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu ini ancaman terhadap air, polusi air, deforestasi, perubahan iklim. Nah, ini yang ancaman terhadap daur air. Kalau air, contohnya pabrik, pasti akan mengeluarkan limbah. Itu tidak baik bagi kehidupan kita di sekeliling pabrik itu, tidak bagus ya. Sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan setelah atau apa itu ancaman? Agar tidak terjadi ancaman terhadap air, kita harus apa? Menghemat air ya. Apalagi tidak membuang sampah ke sungai atau laut. Laut itu tidak mau dikasih sampah sembarangan. Pasti sampahnya akan apa? Terpinggir. Tidak mau di tengah-tengah. Itu makanya harus dibuang sampah di tempat. Membuang sampah di tempatnya, tidak boleh sembarangan. Sungai juga, kalau banyak-banyak buang sampah di sungai tidak boleh. Sungai itu harus bersih karena akan dampak banjir kalau hujan terus ya, karena tersumbat oleh sampah. Kalau pohon apa itu gunungnya gundul, harus ada pembaharuan lagi, yaitu dipembarui menanam pohon yang sudah tua-tua, mungkin pohonnya ditebang tapi harus ditanam lagi pohon agar tidak terjadi apa? Longsor. Jadi air itu ada yang diserap, itu. Selanjutnya, mengapa siklus air penting? Siklus air menjaga kehidupan di bumi. Hujan menyediakan air untuk minum, irigasi, dan ekosistem. Air tanah mendukung tumbuhan dan manusia. Sementara sungai dan danau menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup. Jadi air tanah itu mendukung tumbuhan dan manusia. Contohnya apa? Tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan ya, juga manusia yang setiap hari membutuhkan air. Ya, selanjutnya tahap apakah itu? Ini ada presipitasi, kondensasi, ada penguapan, ada presipitasi, ada kondensasi, juga ada penguapan ya, sama. Ibu guru sudah apa itu bagi tadi? Itu coba anak-anak perhatikan. Ya, di situ sudah ada ya. Sudah ada artinya siklus, mengenal siklus. Ini nomor 1, dilihat itu. Nomor 1 gambarnya ada di bawahnya ya. Ya, itu dilihat baik-baik. Nomor 1 sampai 4 tahapan. Iya. Sudah? Sudah tahu. Ada yang bertanya tentang siklus air yang Ibu Guru paparkan? Ada yang bertanya? Ayo. Kalau nggak ada yang bertanya, Bu Guru bertanya. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu siklus air?
Ayo, yang tadi. Apa itu siklus air tadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siklus air adalah apa? Salah satu siapa? Cari, ayo. Siapa yang bisa menjawab? Oh ya. Apa nak siklus air? Siklus air adalah proses alami yang membuat air di bumi terus berputar melalui penguapan, pembentukan awan, Ya. hujan, sehingga kembali ke bumi. Iya. Tepuk tangan untuk Sarah. Iya, pintar, jawaban yang sangat lengkap ya. Nah, itu sudah ada ini ya. Siklus air adalah proses alami yang membuat air di bumi terus berputar melalui penguapan, pembentukan awan, hujan, hingga kembali ke bumi. Siklus ini penting untuk menyediakan air bersih, menyuburkan tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, kalau begitu. Ya. Kalau sudah tahu tahapan-tahapan tentang siklus air, Ibu Guru mau kasih anak-anak yaitu kerjaan kelompok ya, kerja kelompok membuat siklus air. Bu Guru sudah kasih bahan-bahannya ya, tinggal anak-anak nanti susun seperti yang sudah. Nah, nih contohnya ya, yang sudah Ibu Guru buat. Nanti anak-anak bisa contoh di sini. Nah, ini yang siklus air ini di sini ya. Ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi, yang terakhir yaitu transpirasi. Nah, ini nanti ya dikerjakan seperti ini ya. Ya, bisa? Bisa. Iya, baik. Bu Guru akan bagi. Nanti harus kerja sama. Ya, ini kelompok 3 ya. Yuk. Ada yang menggunting, ada yang menulis, ada yang menempel ya. Ini ayo. Kirimnya ya, ditempel dulu ya, ditempel dulu ya, ada contohnya tuh. Oke. Bisa selesai 5 menit ya, ayo. Ada yang menulis, ada yang menempel, ada yang menggunting. Namanya itu evaporasi, kondensasi, presipitasi, yang terakhir yaitu transpirasi. Ya, sebagus ini hasilnya. Rapi juga atas kerjasamanya ya. Iya. Ada yang ditanyakan? Dari kelompok 2 mau mempresentasikan? Ada yang tanya? Evaporasi ya. Apa tadi artinya evaporasi? Nih ya. Apa tadi kelompok 2? Evaporasi. Selain boleh bisa menjawab salah satu. Nggak harus yang ini. Evaporasi.
Selamat namanya ya. Jangan lupa namanya. Semua toh? Sudah? Iya. Bisa. Semua. Selamat Wahyu udah semua. Baik, terima kasih sudah kerjakan LKPD anak-anak semuanya dengan baik. Ya. Jadi kesimpulan dari materi siklus air yaitu siklus air adalah siklus luar biasa yang memastikan kehidupan di bumi tetap berlangsung dari penguapan hingga presipitasi. Semua tahapan dalam daur air saling terhubung. Namun, siklus ini bisa terganggu jika kita tidak menjaga lingkungan. Oleh karena itu, mari kita lakukan yang terbaik untuk melindungi bumi dan airnya ya. Jadi anak-anak jangan lupa ya, air kita selalu menggunakan air bersih. Jadi kita sama-sama menjaga dan melindungi bumi dan airnya ya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sudah selesai ya semuanya. Semoga semuanya bisa mengerti dan memahami ya. Baik. Untuk materi berikutnya nanti apa ya? Nah, setelah kita mempelajari materi tentang siklus air selanjutnya, yaitu minggu depan kita belajar materi daerah tempat tinggalku untuk minggu depan ya. Iya, semoga kita semua tetap sehat, tetap belajar dengan senang hati ya. Senang tidak belajar hari ini? Senang. Baik, mungkin anak-anak lelah ya, dari pagi duduk terus. Mari kita berdiri. Kita berdiri agar badan kita yang bergab-gab duduk terus menjadi sehat. Kita akan menyanyikan dan bergerak lagu apa tadi? Aram Zam-Zam. Dengan semangat ya. Oke. Ikuti gerakannya. Iya. Nyanyi. Aram Zam-Zam. Yang keduanya. Berdiri. Kaki. Lagi. Ya. Aram Zam-Zam. Jam-jam. Makin cepat. Mari kita tutup dengan doa juga ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas Nurul. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina
wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal